Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semua? Sehat semua kan? Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih dapat melakukan ibadah secara online pada Minggu 6 September 2020 ini. Walaupun ibadahnya secara online, tapi kita semua harus tetap bersyukur karena kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat pujian Masuklah Semua Menghadap Tuhan dari Gita Bakti 12 ayat 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami anak-anak-Mu di sini ingin datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih diberikan nafas kehidupan yang baru di pagi hari ini untuk dapat melakukan ibadah PT secara online Tuhan. Tuhan, pada ibadah kali ini kami mohon agar ibadah ini dapat diberkati dan dilancarkan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 2, Suaramu Ku Dengar.
teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan, ya, teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Ya, kan saya harap kita sudah mempersiapkan Alkitab kita masing-masing di rumah ya. Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Kita sama-sama baca dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Jika sudah semua membuka Alkitabnya, dengan Alkitab yang sudah terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami masih boleh mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, menjadikan hati kami tanah yang subur, sehingga ketika firman itu boleh ditaburkan Tuhan, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Oke. Mari kita membaca firman kita pada hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak dan yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, teman-teman semuanya, perikop kita hari ini yang kita mau bahas itu dari Timotius. Nah, seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, bahwa memang Timotius itu adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, teman-teman, untuk sedikit latar belakangnya, teman-teman bisa baca latar belakangnya Timotius ya. Teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di situ memang dituliskan bahwa Paulus pada saat itu menginginkan Timotius untuk ikut dalam perjalanannya. Nah, di dalam perjalanannya itu akhirnya Paulus menjadi mentor kepada Timotius. Nah, dan kadang ada kalanya Timotius itu diutus secara mandiri untuk mengerjakan bagian pelayanannya. Nah, teman-teman, seperti pada perikop yang kita baca hari ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, teman-teman bisa kita mundur sedikit ke pasal yang pertama. Nah, pada saat itu Timotius itu sedang berada di Efesus, teman-teman. Kita bisa baca di ayatnya yang ketiga. Kan sih baca ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Nah, pada saat itu kondisinya Timotius disuruh
tinggal sama Paulus di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu. Ada misi yang harus dilakukan oleh Timotius di Efesus pada saat itu, teman-teman. Karena pada saat itu kalau teman-teman baca lagi ke bawahnya, sedang berkembang ajaran-ajaran yang lain, teman-teman. Ya, sini kami baca bahwa dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, pada saat itu ada ajaran-ajaran lain yang sedang berkembang, dan kalau kita baca di ayatnya yang keempat di bawahnya lagi, mereka mendengarkan cerita-cerita dongeng, dan yang jelas ajaran-ajaran tersebut tidak membawa jemaat untuk hidup lebih percaya kepada Allah. Kalian sih akan baca untuk 1 Timotius 1 ayat 4, tapi dalam versi bahasa sehari-hari. Teman-teman mungkin kalau misalnya di rumah punya Alkitab bahasa sehari-hari bisa baca, ataupun ada aplikasi Alkitab di situ, biasanya kita bisa milih terjemahan sederhana Indonesia ya, teman-teman. Nah, di sini biar kita lebih mengerti, di ayat 4 bilang, dan jangan sampai jemaat mendengarkan ajaran yang bercerita tentang dongeng atau tentang daftar keturunan nenek moyang yang mengajar itu. Pelajaran seperti itu membosankan karena tidak ada habis-habisnya dan hanya mengakibatkan perdebatan tentang hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Dan ajaran seperti itu tidak memimpin jemaat untuk hidup lebih percaya kepada Allah. Nah, di sini memang ditegaskan karena pengajaran yang berkembang dan cerita-cerita yang mereka dengar tentang dongeng ataupun apapun itu, teman-teman, itu tidak membawa mereka untuk lebih percaya kepada Allah. Sehingga karena itu akhirnya Timotius menetap di Efesus karena ada problem masalah itu, teman-teman. Nah, sekarang ke perikop kita di ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Nah, perikop kita ini mau menggambarkan, teman-teman, bagaimana Paulus menggambarkan anugerah Allah dalam kehidupannya. Ada 3 hal, teman-teman, yang kalau kita baca, ada 3 hal yang digambarkan oleh Paulus bagaimana Allah menganugerahkan keselamatan dan bagaimana ada perubahan dalam kehidupannya dia. Yang pertama yang kita mau lihat adalah, pertama, Paulus menyatakan syukur kepada Kristus atas perubahan hidupnya sebagai orang yang setia ya, teman-teman. Dan Allah mempercayakan pelayanan kepada dia. Nah, di sini kita mau melihat bahwa Rasul Paulus bersyukur ada satu perubahan dalam kehidupannya dia menjadi orang yang setia, dan dia bersyukur karena Allah mempercayakan pelayanan kepada dia. Ya, pelayanan apa ya? Pelayanan pemberitaan Injil ya, teman-teman. Di situ kita melihat bahwa ada perubahan hidup. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, karena kesetiaannya Paulus, Allah menganugerahkan satu pelayanan kepada Paulus, yaitu untuk memberitakan Injil tentang kabar keselamatan ini, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Paulus yang dahulu hidup dalam dosa mendapatkan kebaikan hati Tuhan dan dilimpahkan kasih karunia untuk hidup dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Nah, dalam hal ini kita mau lihat bahwa dulu Paulus itu hidup dalam dosa, teman-teman. Tetapi Paulus bersyukur karena kasih karunia dia telah hidup dalam iman dan kasih dalam Kristus. Ya, yang dahulunya dia hidup dalam dosa. Nah, ketika dia menerima kasih karunia, anugerah keselamatan, dia berubah menjadi hidup yang penuh dengan iman dan kasih dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bersyukur bahwa dia orang yang berdosa, kemudian dia diselamatkan oleh Kristus lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Teman-teman, di sini Paulus juga menyatakan bahwa
dia adalah orang yang paling berdosa. Teman-teman kalau baca ayat yang 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Ya, dan dia menjadi contoh buat orang-orang yang berdosa bahwa kepada orang-orang yang berdosa juga dapat menerima keselamatan seperti yang dialami oleh si Rasul Paulus, teman-teman. Ya, jadi Paulus yang orang berdosa, dia telah menerima anugerah keselamatan lewat Tuhan Yesus, lewat Kristus. Nah, di sini benar-benar Paulus ingin menggambarkan bahwa ini loh, gue orang yang paling berdosa nih. Akan tetapi kematian Kristus itu kematian Kristus memberikan kesempatan kepada orang-orang berdosa untuk mereka pun dapat selamat dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, teman-teman. Ya, nah dari kisah ini, dari apa yang kita sudah pelajari tadi, bagaimana Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatannya, atas pelayanannya, atas perubahan dalam kehidupannya, teman-teman. Di sini kita sebagai teruna, kita mau apa sih yang kita mau belajar dari firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, teman-teman. Yang pertama adalah ini adalah bagian dari kesaksian Paulus supaya pertobatannya dicontoh oleh orang yang hidup di dalam dosa. Nah, perubahan yang dialami oleh Paulus itu dari pertobatannya, teman-teman. Paulus ingin agar orang-orang yang berdosa beroleh keselamatan dalam Yesus dan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka. Gak cuma perubahan tapi pembaruan, teman-teman. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, dan dosa manusia telah ditebus oleh kematiannya. Nah, hal ini menjadi kesempatan bagi setiap orang yang berdosa untuk dapat meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Dalam hal ini adalah, teman-teman, Paulus ingin memberitahukan kepada orang-orang yang berdosa bahwa pertobatannya membawa suatu perubahan dalam kehidupannya. Ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ada perubahan di dalam kehidupannya dia. Ya, yang dahulunya dia manusia lama, ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia menjadi manusia baru dan dia hidup dalam kasih karunia Allah. Yang tadinya dia berbuat dosa, akhirnya dia meninggalkan itu dan hidup menjadi manusia yang baru, mengalami perubahan, pembaruan di dalam kehidupannya dia. Dia akhirnya menjadi pengikut Kristus dan melayani Tuhan dalam pelayanannya melalui pemberitaan Injil. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, nah, setiap orang itu punya masa lalu, teman-teman. Contohnya Paulus. Paulus dahulu itu dia adalah seorang apa? Dia adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang penganiaya. Nah, Paulus seorang yang mempunyai masa lalu yang kelam, teman-teman. Dia pun dikasihi oleh Allah, ya. Sekalipun dia memiliki masa lalu yang sangat kelam, tetapi Allah sangat mengasihi Paulus. Nah, apa yang kita mau belajar, teman-teman? Kita mau belajar bahwa kita juga sebagai orang yang berdosa, Allah mengasihi kita, teman-teman. Dan di sini kita mau melihat bahwa ketika Allah mengampuni kita, ketika Allah menyelamatkan kehidupan kita, teman-teman, Allah punya cara yang unik bagi setiap orang untuk memproses dan mengubah kehidupan kita. Ya, sama seperti Paulus yang dulunya itu dia adalah seorang pembunuh dan penganiaya, kemudian Allah memanggil dia untuk
menjadi pelayannya teman-teman, itu adalah ada satu proses dalam kehidupannya dia. Sama halnya dengan Paulus, buat kita teman-teman, kita pun ada satu proses yang akan kita lalui teman-teman, dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan itu caranya beda-beda dan caranya unik buat kita semua. Bagaimana Allah mau mengubah kehidupan kita, ya, kita yang sekalipun kita yang dahulunya sangat berdosa, tapi karena kasih Allah kepada kita, Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka Allah pun akan memproses dalam mengubah kehidupan kita teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir teman-teman. Nah, Paulus dipanggil untuk menjadi pelayannya. Akan tetapi Paulus merasa bahwa dia tidak layak teman-teman. Kalau kita baca di ayatnya yang selanjutnya, di sini di ayat 15 ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bagaimana Allah mengasihi Paulus, dan di ayatnya yang 12 itu Paulus bilang bahwa Allah mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Nah, Paulus itu merasa nggak layak sebagai seorang pelayan karena masa lalunya teman-teman. Dia adalah seorang yang dulu penganiaya umat Kristen, umat-umat yang mengikuti Kristus pada saat itu. Dia membunuh orang-orang yang pada saat itu percaya kepada Kristus. Akhirnya dia berubah menjadi seorang pemberita Injil yang sangat militan. Nah, kepada kita yang sama-sama orang berdosa teman-teman, jangan sampai hal itu menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Ya, Paulus juga punya masa lalu seperti itu. Ya, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk tetap menjalankan tugas panggilan dia untuk melayani Tuhan. Nah, kita mau belajar bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan, apapun bentuknya ya teman-teman, pelayanan itu, kadang wajar kita berpikir bahwa, aduh, gue gak layak karena gue masih hidup dalam dosa nih kak. Akan tetapi teman-teman, itu menjadi pergumulan kita sama Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan, mungkin kita memang masih jatuh di dalam dosa. Akan tetapi kita mau menyadari itu, dan kita mau berbalik lagi dan tidak melakukan hal yang sama, hal yang mendukakan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang masih berdosa. Ketika kita menyadari itu, kita mau berbalik dan kita bersyukur untuk setiap pengampunannya, dan hal itu jangan menghalangi kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita orang yang berdosa, ya betul, Paulus pun merasa dia orang yang sangat berdosa sehingga ia tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan, dia tidak layak untuk menerima anugerah pelayanan. Akan tetapi teman-teman, Allah sangat mengasihi manusia, Allah sangat mengasihi Paulus, dan Allah juga sangat mengasihi kita, sehingga ketika Allah memanggil kita boleh menerima anugerah keselamatan. Kemudian Allah mau merubah kehidupan kita teman-teman, untuk kita meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Kita dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lama kita yang tadinya berdosa,
kemudian dibaharui menjadi manusia baru untuk hidup dalam kasih karunia Allah, untuk hidup dalam panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan itu apa aja sih teman-teman? Ya, tentunya sebagai anak Tuhan kita pertama tetap setia dalam saat teduh. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mulai bersaat teduh atau belum. Kalau misalnya belum, yuk kita mulai saat teduhnya. Yang saat teduhnya bolong-bolong, mungkin diingatkan kembali untuk tetap bersaat teduh. Itu membangun relasi kita sama Tuhan, teman-teman. Kemudian apa? Rajin ibadah, ya. Kita jangan meninggalkan ibadah walaupun kondisinya sedang seperti ini, teman-teman, online seperti ini. Jangan sampai itu membuat kita akhirnya jadi akhirnya nih gak usah ke gereja gitu kan. Nah, tetap kita harus mempertahankan ibadah kita. Itu adalah bukti dari bakti kita kepada Tuhan, ya. Tetap rajin beribadah, tetap bersekutu, kemudian baca firman Tuhan, kemudian menjadi teladan buat teman-teman dan buat orang tua ataupun buat orang-orang di sekeliling kita. Kita menjadi teladan bagi mereka. Jangan sampai masa lalu kita itu, kita merasa penuh dengan dosa, menghalangi kita melakukan hal itu, teman-teman. Atau kadang ya, itu jadi excuse juga gitu loh. Nah, sebagai umat Tuhan yang sudah terpanggil, kita boleh bersyukur untuk keselamatan, dan kita mau hidup kita dibaharui dan menerima panggilan pelayanan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita, di sekolah kita, di keluarga kita, ataupun bersama orang-orang di sekeliling kita, ya. Dan yang terakhir, teman-teman, ya, kita ada proyek ketatan. Kalian sih punya proyek ketatan buat kalian minggu ini. Tuliskan apa yang kalian dapatkan melalui firman pada hari ini, ya, di media apapun, Instagram, Facebook, atau WhatsApp, atau grup WhatsApp, grup Line gitu ya, di kelas masing-masing. Kalian bisa, ataupun direct message, DM, kalian tuliskan apa yang kalian dapatkan firman pada hari ini. Dan jangan lupa di tag ya, PT Zebaot Bogor, jangan lupa di tag, karena nanti kita akan di repost oleh admin sosial media PT. Ya, kalau misalnya nama kamu nggak mau disebut, silahkan NN aja, sektor berapa, kelas berapa, ya. Itu medianya yang bisa kalian gunakan untuk men-sharingkan firman yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, ya. Bisa melalui sosial media, ataupun kalian bisa chat via grup chat kalian di WhatsApp ataupun di Line, ataupun kalau kalian malu gitu ya di grup chat, kalian bisa share via jalur pribadi ke kakak pelayan kalian masing-masing, ya. Jangan lupa dituliskan nama, sektor, dan kelas berapa. Kalau NN juga boleh, nggak apa-apa, ya. Ya, kiranya firman yang boleh kita dengarkan pada hari ini menolong kita untuk senantiasa hidup lebih baik lagi di minggu yang selanjutnya, dan ini menjadi bahan renungan kita juga untuk minggu ini, dan menolong kita memasuki minggu yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menolong kehidupan kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami di minggu yang baru, dengan tetap menjaga sikap hidup kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia di dalam
tugas dan panggilan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar tadi, marilah kita angkat pujian perubahan ajaib dari Gita Bakti 50 ayat 1 dan 2. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murni dan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi Tuhan Yesus, kami datang hadirat Tuhan untuk mengangkat setiap pokok doa kami dalam doa syafaat. Bapa yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan orang tua kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun Tuhan yang orang tua kami lakukan, kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan mereka, dan juga untuk setiap kesehatan mereka Tuhan, yang boleh menolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, mereka tetap senantiasa sehat Tuhan Yesus, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka, bekerja Tuhan, dan melakukan aktivitas lainnya itu dengan lancar ya Bapa. Menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan studi kami Tuhan dalam sekolah kami yang saat ini di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami dalam setiap studi kami, ingatkan kami, ajarkan kami untuk kami tetap setia dalam setiap pelajaran kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala kemalasan Tuhan Yesus. Kau yang boleh menolong kami, mengingatkan kami senantiasa untuk kami boleh selalu rajin belajar, dan kami boleh untuk rajin bersekolah dan penuh dengan tanggung jawab untuk orang tua kami dan juga untuk bangsa dan negara ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan sekolah kami ini ya Bapa. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau berdoa buat negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Kami mau menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah kondisi saat ini ya Bapa, di tengah pandemi ini Tuhan. Banyak sekali permasalahan yang negara kami sedang hadapi, tapi kiranya Tuhan Engkau yang boleh menolong para pemimpin untuk dapat mereka memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat yang daripadamu saja Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan apabila di tengah-tengah dalam kepemimpinan mereka ada hal yang mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk setiap hal yang boleh dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Pimpinlah Tuhan Yesus, dan ampunilah kami Tuhan Yesus apabila bangsa ini tidak menjadi teladan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mengangkat doa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong gereja kami ya Tuhan Yesus, memberkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan Yesus, mulai dari
komisi-komisi, bahkan sampai dengan KMJ kami Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami, berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka memimpin gereja ini Tuhan Yesus, itu semua Tuhan boleh berasal daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ampuni mereka Tuhan jika mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami, agar gereja kami ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekeliling gereja kami ya Bapa. Menyerahkan untuk setiap pelayanan yang saat ini sedang dijalankan Tuhan Yesus, maupun itu via online maupun via komunikasi yang lainnya, Engkau yang boleh memberkatinya, lancarkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam rangkaian doa syafaat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap teruna-teruna ya, GPBZ Bogor dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau yang boleh memberkati mereka Tuhan di dalam masa-masa sulit saat ini Tuhan Yesus. Sebagai remaja Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang boleh mengingatkan mereka untuk tetap senantiasa bertanggung jawab dalam tugas dan panggilannya Tuhan, di tengah-tengah keluarganya baik maupun di tengah-tengah sekolah pendidikannya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap kakak-kakak pelayan dari Persekutuan Teruna Tuhan Yesus. Kiranya Bapa, Engkau juga yang boleh menolong mereka dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan mereka, tugas mereka, tanggung jawab mereka Tuhan, di dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus sehari-hari ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menolong mereka, dan biarlah Engkau boleh menjawab pergumulan kehidupan mereka satu persatu di waktunya Tuhan dan di rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan boleh Engkau jawab Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah pada hari ini sudah selesai. Marilah kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sebelum itu, mari kita tutup ibadah kita dengan bernyanyi "Berpeganglah pada janji Tuhanmu" dari Gita Bakti 252 ayat 1 dan 2. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang. Oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Ya teman-teman sekalian, kita akan memasuki minggu yang baru. Mari serahkan seluruh kehidupan kita dalam penyertaannya. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu. Dan mari kita menutup
ibadah kita dengan doa dan berkat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk 1 minggu ke depannya nanti ya Bapa, menolong kami di dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan. Kau yang boleh sertai kami dalam hal apapun yang kami lakukan, dan biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menjaga kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Tetap setia ya dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai ketemu minggu depan dengan kakak yang lain pastinya ya. Oke, dadah semuanya, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.